Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintamu yang begitu kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Insyaallah hari ini kami akan membacakan beberapa hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masih tentang muraqabah, ya, merasa diawasi oleh Allah. Dan hadis yang kemarin alhamdulillah ada yang menyimak, penonton-penontonnya di 5 benua, dari Hong Kong, ada yang dari Brebes itu tentunya Jawa Tengah, ya, ada yang dari Jepang, Banjarmasin, Malaysia, Curug itu Gunung Sindur Bogor sini, ada Serang, ada Sumeneb itu Madura, ya, Madura, ada yang Saudi Arabia, ada yang di kota Abha di Saudi, ada yang di Pangandaran, dan juga ada yang dari Kendari. Alhamdulillah, semoga semakin mengenal kita, ya, terhadap hadis-hadis Rasulullah. Dan memang ini ditujukan kajian hadis-hadis ini untuk santri pesantren Ojo Lali di 5 benua. Ya, moga-moga ini bisa didengar sambil rebahan setelah seharian bekerja keras. Ya, moga-moga ada yang masuk pesan-pesan nasihat Rasulullah dalam perjalanan hidup kita yang tidak lama di alam dunia ini, ya. Semoga menjadi amal soleh apa yang kita baca. Dari Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang berikutnya dari Abu Dzar, Jundub bin Junabah, dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, saya bacakan dulu artinya, ya. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, maka kebaikan itu dapat menghapuskan keburukan tersebut. Dan bergaulilah manusia dengan akhlak yang bagus. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan menurutnya hadis ini hasan. Jadi Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Jadi artinya bertakwalah, ya. Takwa itu memelihara hubungan baik dengan Allah, melaksanakan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah, dan meninggalkan larangan-larangan seluruhnya yang dilarang oleh Allah. Itulah takwa. Kemudian Imam Nawawi memberikan atau pensyarah memberikan satu penjelasan ini dari kitab Riyadhus Shalihin. Ada ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Itu artinya ittaqillah, maksudnya jadikanlah benteng penjaga antara dirimu dan siksaan Allah, yaitu dengan cara mengerjakan berbagai perintahnya dan menjauhi berbagai larangan-larangan dari Allah. Kemudian ada di dalam hadis itu ada perkataan haitsuma kunta. Arti haitsuma kunta yaitu di mana saja kamu berada, baik ketika kamu dilihat oleh orang lain maupun ketika kamu tidak dilihat, ya, di mana saja tetap
bertakwa. Mengapa? Karena cukuplah Allah yang melihat dan cukuplah Allah yang menyaksikan segala perbuatan, perkataan dan niat-niat kita. Wa atbi' artinya dan ikutilah. Maksudnya maksudnya kalau kamu mengerjakan maksiat, maka ikutilah dengan melakukan kebaikan, ya. Wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata, ya. Ikutilah perbuatan yang buruk yang kita lakukan itu, ya. Biasa kita suka melakukan perbuatan buruk karena dorongan nafsu kan. Itu Rasulullah merintahkan wa atbi, ya, as-sayyi'ata al-hasanata. Ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik. Kemudian ya supaya perbuatan yang baik itu menghapus ya keburukan-keburukan yang kita lakukan. Jadi mutiara hadis dalam hadis yang sangat pendek dan sangat penting ini, kandungan hadis ini adalah pertama, kalimat kebaikan itu dapat menghapuskan keburukan tersebut. Maksudnya adalah keburukan itu, as-sayyi'at itu bisa atau dapat dihilangkan dari catatan malaikat yang mencatat keburukan itu, bisa dihilangkan, dihapuskan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Ada yang menyebutkan bahwa ungkapan itu adalah kiasan tentang tidak dijatuhkannya hukuman. Namun ada pula ulama yang menyebutkan bahwa hal itu hanya berlaku bagi dosa kecil saja, sedangkan untuk dosa besar tidak bisa dihapuskan kecuali dengan cara taubat, ya, dengan cara taubat dengan semua persyaratannya. Persyaratan taubat yang bisa menghapuskan dosa, pertama menyesal, ya, menyesal perbuatan yang buruk yang sudah kita lakukan, kemudian dan bertekad kuat tidak melakukannya kembali. Hal ini berlaku untuk kesalahan yang tidak ada kaitannya dengan hak manusia. Dua mutiara hadis di atas yang diriwayatkan dari Abu Dzar Jundub bin Junadah, yaitu di antara akhlak mulia adalah berwajah ceria, berwajah tersenyum ceria, tidak menyakiti orang lain. Kemudian akhlak mulia yang lainnya adalah yaitu mengerjakan kebaikan dan memperlakukan manusia dengan sikap yang kamu merasa senang bila menerimanya dari orang lain. Kemudian Imam Nawawi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi ini ulama besar ya di dunia Islam dan wafat dalam usia yang sangat muda, yaitu umur 43 tahun, tapi karya-karyanya itu masih memancarkan kebaikannya karena memandu miliaran manusia di dunia Islam meskipun usianya hanya 43 tahun. Kemudian hadis yang kedua dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, artinya pada suatu hari aku berada di belakang Nabi, artinya dia membonceng kuda atau unta, mungkin unta ya. Lalu beliau bersabda, anakku, hai gulam, sesungguhnya aku mau mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, yaitu peliharalah Allah, jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, pasti engkau akan mendapati Allah di depanmu. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika kamu meminta pertolongan, maka mohonlah pertolongan itu kepada Allah. Ketahuilah bahwa seandainya suatu umat berkumpul untuk yang bermaksud memberikan suatu manfaat kepadamu, maka mereka itu tidak akan bisa memberikan manfaat itu kecuali manfaat itu telah ditentukan oleh Allah untukmu. Dan sebaliknya,
seandainya mereka itu berkumpul untuk memberikan suatu bahaya atau kemudaratan kepadamu, maka mereka itu meskipun mereka bahu-membahu, mereka tidak akan dapat memberikan bahaya itu, ya, melainkan apa yang telah ditentukan Allah untukmu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran kertas telah kering. Jadi semuanya itu, baik bahaya maupun yang manfaat yang menimpa seseorang itu hanya terjadi karena Allah saja. Jadi Rasulullah bersabda, Ibnu Abbas berkata, kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman faqal, ya gulamu inni u'allimuka kalimatin ihfazillah yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ta'anta fasta'in billah, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika, rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Ya gulam, wahai anakku. Nasihat Rasulullah kepada Ibnu Abbas yang waktu itu umurnya 10 tahun. Ihfazillah, jagalah Allah, maka Allah pasti menjagamu, dan jagalah Allah, pasti kamu akan mendapati Allah di depanmu. Jika kamu minta sesuatu, maka mintalah kepada Allah. Jika engkau minta pertolongan, maka hanya minta dan mohon pertolongan kepada Allah saja. Dalam riwayat selain At-Tirmidzi disebutkan ihfazillah tajidhu amamaka, ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifka fi syiddah, wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, wa'lam annan nasra ma'as sabri wa anna faraha wa anna faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusran. Artinya, peliharalah Allah, maka engkau akan mendapati Dia di hadapanmu. Ihfazillaha tajidhu amamaka, peliharalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah, mendapatinya di hadapanmu. Kenalilah Allah, artinya menjalankan seluruh kewajibannya di waktu engkau dalam keadaan lapang, maka Allah akan mengenalimu, akan menolongmu di waktu engkau dalam keadaan sukar. Ketahuilah bahwa apa-apa yang ditetapkan luput darimu itu tidak akan mengenaimu, dan apa-apa yang ditetapkan oleh Allah mengenaimu itu pasti tidak akan lepas atau luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan itu bersama kesabaran. Annan nasra ma'as sabri, pertolongan itu sungguhnya, annan nasra, sungguhnya pertolongan itu, ma'as sabri, bersama kesabaran, bahwa kelapangan itu bersama kesukaran. Wa anal faraja ma'al karbi, dan bersama kesukaran itu pasti ada kelonggaran. Wa anna ma'al usri yusran. Hadisnya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam kitab Gambaran Kiamat bab, tetapi ya Hanzalah masing-masing ada waktunya. Hadis
yang dicantumkan ini adalah riwayat hadis Ahmad nomor 2804 dan 2669. Ini ada penjelasan kata dari hadis yang barusan. Yauman, pada suatu hari, artinya yauman. Wa kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqal. Gulamun, seorang anak, arti gulam itu seorang anak. Kata gulam berarti anak kecil yang baru disapih ya, dari orang tuanya sampai masuk usia balik. Usia Ibnu Abbas waktu itu, waktu diboncengi oleh Rasul naik unta itu sekitar 10 tahun. Masya Allah, anak umur 10 tahun dikasih pelajaran tauhid sambil naik kendaraan ya. Rasulullah hebat. Wa kalimatin itu ada kalimat-kalimat, jadi kata-kata ya. Meskipun tidak menunjukkan bilangan jamak, namun kata ini disebut dalam bentuk jamak untuk memudahkan hafalan. Selain itu ia dibaca nakirah indefinite untuk mengisyaratkan pentingnya kandungan kata-kata itu. Ihfazillah, jagalah Allah. Ihfazillah maksudnya ihfazillah, jagalah Allah, maksudnya jagalah agamanya, agama Allah, dengan cara selalu melakukan ketakwaan kepadanya, kepada Allah, dan menjauhi segala sesuatu yang dibenci oleh Allah. Salah satu yang dibenci adalah merokok, itu pekerjaan yang dibenci oleh Allah. Jauhilah segala sesuatu yang dibenci, itu bagian dari ihfazillah, jagalah Allah. Tujahaka artinya dia selalu bersamamu. Dia itu Allah di sini ya. Allah Maha tahu tentang maksud kebersamaan dengannya, tetapi ada yang menyebutkan bahwa kebersamaan Allah itu maksudnya perlindungan, maksudnya dukungan, dan maksudnya pertolongan Allah, pertolongannya. Istana'ta, engkau memohon pertolongan, maksudnya memohon pertolongan dalam urusan agama. Al-ummatu artinya umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun yang dimaksud adalah semua makhluk. Rufi'atil aqlam, pena diangkat. Maksudnya rufi'atil aqlam, maksudnya tidak dicatat karena urusannya telah selesai. Jaffat, telah kering. As-suhufu, suhuf adalah lembaran yang berisi takdir semua makhluk atau lauh mahfuz. Kemudian al-faraju di sini artinya kondisi lapang, maksudnya keluar dari kesulitan yang menimpa jiwa kita. Nah, mutiara-mutiara hadis ini, yang dalam hadis ini adalah ada 4 ya mutiara kandungan hadis ini. Diharamkan memohon kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala hal-hal yang berkaitan dengan berbagai urusan yang hanya dapat dilakukan oleh Allah, seperti rezeki, kesembuhan, ampunan, pertolongan, dan lain-lain. Adapun menyangkut hal-hal yang bisa dilakukan manusia dalam konteks tolong menolong bagi yang mampu melakukannya, seperti pinjam meminjam, meminta saran, dan lain-lain, maka hal itu boleh dilakukan ya. Memohon kepada selain Allah boleh dilakukan seperti itu. Tapi selain itu ya hanya diharapkan memohon kepada selain Allah, kecuali hanya bermohon kepada Allah saja untuk hal-hal yang berkaitan yang hanya dapat dilakukan oleh Allah, seperti rezeki, kesembuhan, ampunan, pertolongan. Itu hanya bisa dilakukan oleh Allah, memberi rezeki, memberikan kesembuhan, ampunan ya, ampunan dosa, pertolongan, dan lain-lain. Yang kedua, apa yang terkandung dalam ilmu Allah atas sesuatu yang telah ditetapkannya di umul kitab, maka hal itu pasti terjadi, tidak bisa diubah dan tidak bisa dihapus. Apa yang telah dan yang akan terjadi seluruhnya sangat jelas. Bagi Allah tidak ada sesuatu pun kecuali atas sepengetahuan ilmunya Allah.
Yang ketiga, di antara hikmah disertakannya kelapangan dengan kesempitan serta kemudahan diikuti dengan kesusahan, ya, adalah ketika kesempitan yang menimpa seorang hamba itu sudah memuncak, maka ia akan melepaskan diri dari semua makhluk dan hatinya hanya akan bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat tawakal. Jadi melepaskan semua dari harapan terhadap selain Allah dan hanya menggantungkan harapan dan pertolongan hati kita kepada Allah. Itulah hakikat tawakal, ya. Sambil tangan bekerja, kaki bekerja, otak bekerja, tapi hati bergantung sepenuhnya kepada pertolongan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, mutiara hadis tentang muraqabah tadi. Hadis di atas menunjukkan sebuah prinsip besar dalam muraqabatullah, menjaga hak-hak Allah, menyerahkan semua urusan hanya kepadanya, ya, menyerahkan semua urusan kepadanya, bertawakal kepadanya, menyaksikan keesaannya serta menyadari kelemahan makhluk dan kebutuhan makhluk kepada Allah. Ada kesadaran bahwa kita adalah fakir, ya. Kita adalah lemah dan kita butuh hanya kepada Allah. Allah Maha Kaya. Jadi muraqabah, merasa diawasi Allah dan kita semua hidup, ya, itu betul-betul bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadis yang ketiga. Moga-moga bisa menjadi pelajaran kita hari ini untuk para santri Ojo Lali di Indonesia dan di luar Indonesia. Semoga yang membacakan dan juga yang mendengar dan kita semua yang belajar mengenal hadis-hadis Rasulullah ini benar-benar dicatat oleh Allah sebagai catatan kebaikan al-hasanat, ya. Dan kita, apa yang kita pelajari hari ini bisa membimbing jiwa kita, pikiran kita untuk selalu taat dan tunduk patuh kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.